Bab 2281, 10.000 darah. Nama, sistem pemakan super penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Terlebih lagi, Yesuan memiliki firasat. Mungkin, begitu mereka tiba di Kunlun, mereka dapat memperoleh manfaat yang tidak diinginkan dan menemukan darah tingkat dewa yang baru. Tampaknya itu bukan hal yang mustahil. Oleh karena itu, Yesuan masih siap untuk menggunakan batu fusi darah. Sistem, saya ingin menggunakan batu fusi darah, memadukan darah para dewa dan darah dewa perang. Hei, tuan rumah menyatu dengan darah, kondisinya ada, dan fusi dimulai. Hei, dalam fusi darah, nilai kepercayaan yang dapat digunakan untuk penguatan khusus terdeteksi. Apakah tuan rumah bergabung dengan orang percaya dalam proses fusi? Oke, nilai kepercayaan karena Yesuan memiliki hubungan dengan kota Limbo, itu meningkat setiap saat, tetapi sekarang, jumlah peningkatannya menjadi semakin sedikit. Yesuan benar-benar tidak tahu, sekarang menggunakan nilai kepercayaan seperti itu untuk menyatu, apa gunanya? Fusi. Namun, karena sistem mengatakan itu dapat digunakan, maka Yesuan tidak akan melepaskannya. Petik 2. Hei, integrasi berlanjut, mendeteksi bahwa host memiliki sumber daya khusus, ditambahkan secara otomatis. Hei, sistem meminta, host harap perhatikan bahwa proses integrasi terakhir akan segera dimulai. Proses ini mungkin akan menimbulkan rasa sakit bagi host, harap persiapkan host. Yesuan mengangguk dan menunggu dimulainya langkah terakhir. Namun, hingga langkah terakhir dimulai, Yesuan tahu apa yang disebut rasa sakit. Bisakah ini dianggap sedikit? Pada titik ini, Yesuan bahkan tidak bisa bernapas, tetapi dia bahkan tidak merasakan sakit di mulutnya. Dia tidak bisa melihat matanya karena kesakitan, dan pikirannya sudah tidak jernih. Rasa sakit yang tak tertandingi, seluruh tubuh, dan bahkan para dewa bergetar. Karena langkah terakhir ini, perlu untuk menarik dua pembuluh darah setengah tingkat di tubuh Yesuan, dan kemudian menyuntikkan darah baru, dan juga harus mendistribusikan kembali posisi darah abadi. Rasa sakit seperti ini membuat Yesuan hampir sedikit tidak sadarkan diri. Saya tidak tahu berapa lama, perintah sistem akhirnya berbunyi lagi. Hei, fusi berhasil, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan darah tingkat dewa baru, darah Wansan. Hei, sistem memberitahu, tuan rumah harus memperhatikan ini. Dalam proses fusi, darah-darah abadi beresonansi dengan darah abadi, dan kemampuan baru darah abadi terbuka. Hei, selamat kepada tuan rumah, kemampuan baru darah abadi diperkuat oleh darah 10.000. Tuan rumah memperoleh keterampilan khusus, dan pikiran terkunci. Pikiran terkunci, tuan rumah akan dapat mengunci target dengan ide, sehingga target dapat dirasakan kapan saja, dimanapun, tidak peduli seberapa jauh, kemampuan ini perlu menggunakan nilai keyakinan. Oke, alis Yesuan sedikit berkerut, dan di matanya, kemampuan ini tampaknya memiliki efek dengan pembunuhan maut. Namun, karena diperoleh, itu dianggap sebagai kegembiraan yang tak terduga. Pada saat ini, Yesuan fokus pada darah barunya. Darah Wanzan, darah tingkat dewa. Darah Wanzun dapat secara otomatis menyerap nilai keyakinan, dan terus meningkat, termasuk dalam darah pertumbuhan independen, tetapi nilai keyakinan tuan rumah saat ini tidak mencukupi, jadi kemampuan khusus ini ditutup sementara. Pada saat yang sama, darah Wanzun dapat memperkuat penggunaan nilai keyakinan oleh tuan rumah. Setelah itu, beberapa hal yang perlu ditukar dengan nilai keyakinan akan lebih murah, dan nilai darah tuan rumah akan terlalu rendah. Kemampuan ini ditutup sementara. Yesuan tidak berpikir bahwa apa yang dilihatnya pada pandangan pertama adalah dua hal yang terkait dengan nilai keyakinan. Meskipun kedua kemampuan ini tidak memiliki nama, itu setara dengan kemampuan pasif darah. Namun, Yesuan mengerti arti ini. Terus terang saja, darah orang-orang perlu memperkuat nilai kepercayaan dan secara otomatis tumbuh, dan tumbuh sampai batas tertentu, maka Yesuan akan meningkatkan pemanfaatan nilai kepercayaan. Lumayan, Yesuan mengangguk, tidak mengatakan apa-apa, tetapi terus membaca. 1 juta darah khusus yang ajaib, 1000 pendekar pedang binatang. Penggabungan darah ini, tuan rumah memiliki 1000 pedang binatang untuk menjaga para dewa. Namun, ia telah membuat beberapa peningkatan. Ribuan binatang secara otomatis terikat pada tunggangan tingkat dewa. Setelah itu, ribuan binatang akan langsung memiliki panggilan tunggangan tingkat dewa. Yesuan mengangguk, ini berarti bahwa setelah panggilan tunggangan tingkat dewa,
ia akan dapat bermain dengan ilmu pedang 1000 binatang, alih-alih menggunakan Ye Xuan setiap saat untuk mengendalikan. Pedang 1000 binatang memanggil tunggangan tingkat dewa, Anda dapat memilih jumlah pemanggilan sesuai dengan tingkat kebutuhan, tetapi batas pemanggilan masih 1000 kepala per hari, dan tunggangan tingkat dewa yang mati dalam pertempuran akan secara otomatis bergabung dengan waktu pendinginan umum. Petik 2. Pada saat yang sama, tunggangan tingkat dewa diperkuat. Setelah itu, tunggangan tingkat dewa yang disponsori tuan rumah, tingkat emas jaminan, kekuatan untuk melakukan penyesuaian, tunggangan tingkat dewa tingkat emas, setara dengan tingkat terendah dari keadaan tuan rumah saat ini ke pelampung tertinggi, yaitu, tunggangan tingkat emas, mungkin ada dewa sejati di kelas berikutnya, atau mungkin muncul, 9 produk ada di dunia nyata. Petik 2. Tunggangan kelas platinum kemudian akan dapat memanggil dewa para dewa, aturannya mirip, dan seterusnya. Petik 2. Selain itu, tunggangan tingkat dewa akan memiliki kesempatan untuk muncul dengan gelar mantan mahkota. Adalah mungkin untuk memiliki seekor binatang dengan gelar mahkota depan. Ye Xuan sedikit tercengang, ini bukan berarti bahwa keterampilan tunggangan tingkat dewa telah sangat diperkuat kali ini. Anda harus tahu bahwa sistem dapat dikatakan bahwa tidak ada batasan untuk apa yang harus disebut gelar dari gelar sebelumnya. Lalu, bukankah itu berarti bahwa tingkat raja, tingkat kerajaan, ada peluang untuk muncul? Keren, sangat keren. Hei, sistem meminta agar darah tuan mempertahankan fisik dan kemampuan pemulihan dari darah dewa pedang tuan rumah asli dan darah dewa perang, dan memperoleh kemampuan khusus baru dan pulih secara instan. Pemulihan instan, terlepas dari kerusakan berat tuan rumah, dapat kembali ke keadaan puncak dalam sekejap. Waktu pendinginan keterampilan ini tidak pasti, akan menentukan waktu pendinginan sesuai dengan kerusakan yang diderita tuan rumah sebelumnya. Disarankan agar tuan rumah tidak menggunakannya dengan mudah. Hei, apakah Anda masih bisa melakukan ini? Ye Xuan melirik sekilas, meskipun sistem memberitahu Ye Xuan untuk tidak menggunakannya sesuka hati. Tidak, Ye Xuan tetap tidak dapat membantu, ingin mencoba kemampuan ini untuk pulih secara instan. Sistem, saya akan menggunakan pemulihan instan sekarang, coba uji kemampuan ini. Ye Xuan berkata pada sistem. Sistem tidak akan menolak perintah Ye Xuan, jadi untuk sesaat, semua luka Ye Xuan akan datang. Keren, kemampuan ini sangat keren. Namun, Ye Xuan tidak senang setelah melihat waktu pendinginan. Hei, pulihkan waktu pendinginan dalam sekejap, 286 hari. 286 hari. Ye Xuan dapat tertekan sekarang, jelas cederanya, hanya butuh 10 hari atau bahkan beberapa hari untuk pulih sepenuhnya, tetapi dia harus mencoba kemampuan ini untuk pulih dalam sekejap. Ini bagus, 216 hari waktu pendinginan. Tapi, untungnya, Ye Xuan setidaknya tahu untuk apa momen pemulihan ini digunakan. Terus terang, inilah yang memberi Ye Xuan yang setara dengan kehidupan kedua. Jika Ye Xuan bertemu musuh yang sangat kuat, dia akan terluka parah. Tanpa kemampuan ini, Ye Xuan benar-benar tidak punya cara untuk bertarung lagi. Namun, selama Ye Xuan tidak terkena spike, lalu langsung menggunakan instant recovery, lalu bekerja sama dengan kemampuan lain, seperti transmisi sayap para dewa, apakah itu berarti dia bisa langsung kabur? Atau, jika Ye Xuan menghadapi musuh yang kuat, Ye Xuan dan musuhnya kalah di kedua sisi, lalu Ye Xuan langsung pulih, lalu apa yang terjadi? Bisa dikatakan bahwa skill ini untuk memberi Ye Xuan kehidupan atau keadaan khusus, bukan skill biasa. Ye Xuan terus melihatnya, dia ingin melihat, tidak ada kemampuan khusus. Hei, kemampuan khusus darah, fagositosis darah, inangnya bisa melucuti darah target apapun, lalu memperkuat darah 1000, untuk peningkatan darah. Hilang, ini hilang. Ye Xuan mengerutkan kening, sepertinya darah ini tidak begitu bagus. Hei, sistem meminta, kemampuan menangkap darah abadi, Wan Zun, setelah tuan rumah dipromosikan ke ranah dewa-dewa, kemampuan ini akan diaktifkan. Situasi spesifik tidak dapat ditanyakan sekarang. Yah, ada kemampuan tersembunyi, yang hampir sama. Namun, tampaknya darah ini tidak sebagus yang dibayangkan. Kali ini, apakah benar Ye Xuan kehilangan uang? Tentu saja, itu kerugian atau keuntungan. Saya khawatir saya hanya dapat menemukannya selangkah demi selangkah setelah menunggu pertempuran. Darah melahap, memperkuat pendekar pedang 1000 binatang, langsung pulih, dan menyembunyikan kemampuan khusus. Meskipun hanya ada 4 atribut, tetapi kerugiannya adalah menghasilkan
Saya khawatir itu hanya setelah saya harus menunggu sampai nanti, Yesuan dapat mengetahuinya. Dengan suasana hati yang sedikit bingung, Yesuan menghela napas lega. Dapat dikatakan bahwa kali ini fusi, Yesuan memang agak tidak puas. Namun, dia tidak akan menyesalinya, dan Yesuan tidak harus menyesalinya. Karena, Yesuan, obat apapun dapat disempurnakan, tetapi penyesalan ini tidak akan disempurnakan. Sebulan kemudian, Kun, bahasanya akhirnya pulih, dan Yesuan telah menyempurnakan obat untuknya. Pemulihannya lebih cepat dari yang diharapkan banyak orang. Tentu saja, jika Anda ingin pulih sepenuhnya, itu tidak mungkin. Dia sama sekali bukan Yesuan. Ketika Kun tidak pulih, maka tentu saja, ketiga orang itu juga pergi ke Kunlun. Untuk menunggu Yesuan dan Kun berbicara, tetapi juga untuk menunggu Putri, jadi di sekolah Tianzu, masih ada Kunlun utusan lingkungan. Kunlun tidak diizinkan membawa pendamping, bahkan sang putri. Oleh karena itu, pada saat ini, Yesuan dan tiga orang lainnya mengikuti utusan di belakang Kunlun, dan menaiki stasiun pemindahan. Yang tidak terpikirkan oleh Yesuan adalah bahwa stasiun pemindahan itu terhubung ke sebuah kapal terbang. Ketika Yesuan tiba, kapal terbang itu mulai bergerak cepat dan bergerak maju dengan kekuatan yang besar. Lingkungan Kunlun ini dikatakan sebagai rahasia yang terpisah, tersembunyi dalam-dalam, dan rata-rata orang merasa itu tidak mungkin. Secara khusus, tidak ada yang tahu di mana itu. Sekitar 3 hari kemudian, Yesuan akhirnya tiba di Kunlun. Namun, lingkungan Kunlun ini bukan hanya puluhan ribu orang yang dipikirkan Yesuan sebelumnya, tetapi sebuah kota dengan hampir 1 juta orang. Oh, apakah kamu bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak orang di Kunlun? Tetapi tidak ada yang aneh tentang itu, karena di Kunlun kami, yang tertinggi diizinkan untuk tinggal selama 50.000 tahun, yaitu, selama yang kamu suka, kamu dapat tinggal di sini selama 50.000 tahun. Ini tentu saja merupakan jumlah yang besar. Tidak, 30 tahun. Merekrut murid, 100 orang, 300.000 1000 orang, 3.000 tahun 10.000 orang, bahkan 300.000 tahun, hanya 100.000 orang. Menurut apa yang kamu katakan, bertahanlah hingga 50.000 tahun. Bahkan jika semua orang tinggal di sini, sama sekali tidak mungkin untuk memiliki sebanyak 1 juta orang dalam 50.000 tahun. Belum lagi, di antara orang-orang ini, tidak mungkin untuk tidak jatuh, tidak ada yang pergi. Kun berkata dengan takjub bahwa dalam hatinya dia tampaknya terkejut dengan jutaan orang jenius. Tentu saja, Yesuan juga sangat terkejut. Bagaimanapun, Kunlun hanya akan memilih orang yang paling memenuhi syarat untuk bergabung. Jutaan orang, kamu bukan 1 juta orang jenius. Namun, 1 juta, jumlah ini besar, dan itu kecil dan kecil. Ada banyak kekuatan dalam 8 hari terakhir dan lebih dari 1 juta orang, tetapi jika mereka secara tidak sengaja memprovokasi yang super kuat, maka kekuatan ini kemungkinan akan hancur dalam semalam. Kemudian, jutaan, 10 juta orang ini akan berkurang dalam sekejap. Pertanyaan ini dijawab oleh sang putri. Sekarang, Yesuan juga tahu nama sang putri, yang disebut Yuyu. Melihat Kun dan Wusuan, dia berkata dengan samar, Kunlun ini secara nominal merekrut murid untuk 3 sekolah universitas, tetapi pada kenyataannya, jika jenius di tentara telah secara khusus berperang, itu akan direkrut. Ada juga beberapa tempat di keluarga besar. Apakah kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan? Kun tidak berbicara sepatah kata pun, tetapi keluarga mereka memiliki kuota khusus, dan dia sebagai seorang anak, sebenarnya tidak tahu. Untungnya, tidak ada yang akan terlibat dengan mereka dalam masalah ini. Di bawah bimbingan utusan itu, Yesuan awalnya memiliki beberapa pemahaman tentang tempat ini. Di lingkungan Kunlun ini, sama mustahilnya untuk mencapai pembagian sumber daya yang sama. Oleh karena itu, Kunlun telah menyiapkan 3 proyek penilaian utama, yaitu peringkat, bagan kemenangan, dan klasemen. Ketiga daftar tersebut secara langsung terkait dengan token identitas setiap orang, yang memungkinkan mereka untuk melihat secara langsung. Peringkat ini, kekuatan tempur yang sebenarnya, siapa yang ingin menantang, kemudian langsung terjun ke pertempuran, memenangkan orang, menggantikan peringkat yang kalah. Daftar keberuntungan adalah penilaian skala besar yang diadakan setiap tahun. Jika Anda berpartisipasi atau tidak berpartisipasi, Anda dapat memilihnya sendiri. Namun, setelah Anda berpartisipasi, Anda akan lahir dan lahir,
dan membunuh lawan Anda dan kemudian menjarah lawan Anda akan diizinkan. Itu yang paling kejam. Mengenai klasemen, Anda akan mengambil tugas sendiri dan mendapatkan poin. Sistem poin tampaknya populer di setiap kekuatan, karena sistemnya sederhana dan jelas, mudah dikelola, dan mudah dipahami semua orang. Peringkat membantu 3 tahun pertama dalam setahun, dan 3 teratas dalam klasemen setiap tahun adalah mereka yang memenuhi syarat untuk memahami hukum tahun itu. Dapat dikatakan bahwa aturan Kunlun benar-benar sederhana. Itu juga sangat lugas. Jika Anda tidak suka membunuh, maka Anda dapat melakukan tugas tersebut. Melalui poin-poin tersebut, Anda dapat memperoleh kesempatan untuk memahami hukum. Jika Anda ingin menyelesaikannya melalui pertempuran, maka masuklah ke daftar kualifikasi dan berbicaralah dengan kekuatan. Tentu saja, jika Anda suka membunuh dan suka menjarah, maka ada juga bagan keberuntungan yang menunggu Anda. Namun, jelas bahwa piagam tersebut tidak diakui, sehingga langsung mengarah ke daftar multi permainan ini dan bahkan tidak dapat memasuki hukum sentimen. Yesuan tidak akan terlalu peduli. Bagaimanapun, baginya, tidak peduli metode apa yang diadopsi, selama dia dapat memahami hukum, maka itu sudah cukup. Tiba-tiba, Kun tidak mengajukan pertanyaan tak terduga lainnya. Jadi, jika ada peringkat di kedua daftar, apakah ada hak istimewa? Utusan itu melihat bahasa yang aneh itu dan tersenyum dan berkata, jika Anda memiliki kemampuan untuk memiliki 2 nama, maka Anda dapat memiliki kesempatan untuk memiliki 2 aturan pada saat yang sama. Kun mengangguk dan tidak berbicara, namun, sangat jarang bisa masuk 3 besar dalam satu daftar. Hampir mustahil untuk memiliki 2 nama dalam daftar. Utusan itu menambahkan kalimat lain. Namun, pembicara tidak sengaja dan pendengarnya tertarik. Pada saat ini, Yesuan mulai peduli tentang hal itu di dalam hatinya. Karena itu adalah 3 teratas di kedua daftar, dia bisa mendapatkan 2 kesempatan. Lalu mengapa tidak menghargai Yesuan? Apa saja 6 aturannya? Yesuan, aku ingin merasakan semuanya. Namun, untuk saat ini, mungkin yang lebih penting adalah meningkatkan kekuatan. Mungkin di sini, Dewa Sejati masih menempati jumlah yang besar, tetapi Yesuan percaya bahwa Dewa Utama juga memiliki banyak. Tiba-tiba, ada seberkas cahaya di kejauhan, dan cahaya itu tidak dapat dipadatkan, sehingga orang dapat melihat sekilas bahwa seseorang telah menerobos. Hei, apakah seseorang telah menerobos ke Raja Dewa? Utusan itu berkata tanpa sadar. Kerajaan Dewa. Yesuan memiliki beberapa keraguan dan bertanya kepada utusan itu, para pendahulu, apakah ada kerajaan Dewa di sini? Haha, Yesuan, apakah ini benar-benar sedikit dibenci? Dewa Utama adalah alam yang besar. Dewa Utama meliputi 5 kerajaan para dewa, kaisar, para dewa, dan para dewa. Namun, mereka secara kolektif disebut Dewa Utama. Sulit, menurut Anda, Dewa Utama. Apakah itu alam? Ternyata memang demikian. Hati Yesuan sedikit terkejut. Tampaknya terkadang, hanya ketika mencapai tingkat tertentu, Anda dapat memahami tingkat berbagai hal. Dan jika Anda tidak mencapai ketinggian itu, bahkan jika Anda mengetahuinya, itu belum tentu benar. Sebenarnya, Yesuan benar-benar berpikir bahwa Dewa Utama hanyalah sebuah alam, tetapi dia tidak berpikir bahwa Raja Alam sebenarnya adalah nama gabungan dari 5 alam. Kali ini, keraguan di hati Yesuan semuanya terangkat. Dia akhirnya tahu mengapa itu juga Dewa Utama, tetapi memiliki celah yang sangat besar. Akhirnya, saya tahu bahwa dunia Kunming seperti selusin Dewa Utama, tetapi itu masih hanya sebuah keluarga, bahkan keluarga besar tidak dapat menghitung, apalagi keluarga kuno. Awalnya, akar penyebabnya adalah bahwa dalam pembagian Dewa Utama bukanlah alam, tetapi istilah umum untuk 5 alam. Dalam bulan berikutnya atau lebih, Yesuan berada dalam kondisi belajar. Anda adalah seorang putri, jadi tidak ada yang tidak tahu, dan Kun bukanlah murid yang baik, tetapi juga beberapa orang yang tahu, tetapi Yesuan tidak memiliki teman sama sekali. Kecuali Yu dan Kun, orang lain jarang berhubungan dengannya. Ini juga membuat waktu luang Yesuan Le. Di lingkungan Kunlun, tentu saja, itu juga akan mengajarkan kekuatan magis, atau larangan, pekerjaan wakil seperti jimat. Namun, Yesuan tidak terlalu peduli dengan ini. Wakil profesional, Yesuan memiliki sistem, orang-orang biasa Yesuan tidak dapat melihat ke atas, tetapi terlalu kuat, Kunlun tidak dapat memberikannya. Hal yang sama berlaku untuk Sentong.
Kekuatan supernatural biasa, bagi Ye Xuan, sama sekali tidak terlihat. Namun, kekuatannya sekarang rendah dan benar-benar ingin berpartisipasi dalam perang kualifikasi. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia telah mencapai hasil yang sangat baik. Sebaliknya, Ye Xuan lebih baik melakukan tugas poin. Tugas poin harus diambil di aula khusus. Pada hari ini, Ye Xuan datang ke aula. "Halo, saya perlu mengambil misi." Ye Xuan berkata kepada muridnya, "Misi Dewa Sejati yang mana? Pergilah ke sana dan lihat sendiri. Miliki deskripsi yang cermat, Anda harus mengambilnya, Anda dapat menerimanya langsung dengan Tuhan." Ye Xuan mengangguk dan langsung pergi ke tempat di mana misi sebenarnya dikeluarkan. Namun, Ye Xuan melihat tugas-tugas itu, sungguh, tidak terlalu bagus. Bahkan ada tugas lain, yaitu pergi ke Laut Kering untuk menjelajahi terakhir kali raksasa kuno dan 1000 hewan laut bertarung. Ini jelas merupakan pertempuran antara Ye Xuan dan 1000 binatang laut. Terlebih lagi, sudah begitu lama, dan aku tidak menyangka Kunlun memiliki tugas seperti itu. Dapat dikatakan bahwa Ye Xuan telah menonton lusinan tugas berturut-turut dan sangat kecewa. Tepat saat dia akan melihat misi tingkat dewa, ada misi yang menarik perhatian Ye Xuan. Uraian tugas ini secara umum tentang fakta bahwa di pinggiran wilayah Kunlun, ratusan kali telah dimusnahkan karena binatang totem. Ada kekuatan misterius yang terus-menerus menjarah binatang totem. Binatang totem, itu adalah binatang totem. Anda harus tahu bahwa ketika Ye Xuan dalam keadaan fluks, dia menemukan sebuah fenomena di mana binatang totem banyak dijarah. Pada saat itu, tidak ada yang akan memperhatikan tempat sekecil itu. Dengan demikian, kebangkitan organisasi berhasil menghidupkan kembali iblis kuno. Bahkan sekarang, Ye Xuan masih belum memiliki berita. Dapat dikatakan bahwa Ye Xuan sangat jelas dalam hatinya, betapa tidak berdayanya mereka yang meminta bantuan. Sama seperti aslinya, jika bukan Ye Xuan, jika tidak semua orang bersatu, jika bukan pengorbanan banyak orang, konsekuensinya bisa dibayangkan. Namun, tugas ini ada di lingkungan Kunlun, tetapi tidak dianggap serius sama sekali, hanya 100 poin. Ye Xuan mengerutkan kening, sama seperti situasi aslinya, lalu siapa yang akan memperhatikan tempat kecil? Langkah seperti Kunlun Divine adalah keberadaan besar dari wilayah $1.000.000, dan itu masih di daerah terpencil. Siapa yang peduli? Siapa yang peduli dengan apa yang terjadi di sana, di mana orang hidup dan mati? Tidak, orang lain tidak peduli, Ye Xuan peduli. Dia tahu betul bahwa membiarkan organisasi itu runtuh, itu akan menjadi momok besar cepat atau lambat, dan jangan lupa bahwa dia memiliki hukuman tugas yang mengerikan. Oleh karena itu, tugas ini, Ye Xuan tidak ragu untuk mengambilnya. Dari Kunlun, Anda dapat keluar langsung melalui susunan transmisi. Selain itu, Ye Xuan langsung dipindahkan ke kota besar di perbatasan. Di sini, daerah kecil yang mencari dukungan hanya berjarak 800 mil. Tidak butuh waktu lama bagi Ye Xuan untuk menggunakan kereta. Lin Fengzong, di bawah yurisdiksi ke-67, lebih kecil dari yang asli, tetapi kekuatan keseluruhan harus lebih kuat. Tidak seperti kabinet Mo, kabinet asli sudah hancur. Tidak ada Feng Lin. Pada saat ini, orang-orang Lin Fengzong, semua kekuatan di wilayah itu, melawan serangan organisasi yang tidak dikenal. Organisasi ini tampaknya menjadi tujuan utama menjarah binatang totem. Tentu saja, jika demikian halnya, mereka mungkin masih dapat menerimanya. Tetapi setiap kali organisasi ini dikirim, ia membunuh semua orang di target. Sejauh ini, di wilayah Lin Fengzong, total 32 gerbang leluhur besar dan kecil dan keluarga telah diserang. Dengan pengecualian tanggal 1 Mei 32 pasukan ini, hingga lelaki tua yang akan mengering, telah dibantai. Dapat dikatakan bahwa di seluruh wilayah Fengjing, semua orang dalam bahaya. Banyak Zongmen bahkan bersedia memberikan totem mereka ke gerbang besar lainnya, atau untuk mengusir secara langsung. Namun, bahkan saat itu, mustahil untuk sepenuhnya melarikan diri dari organisasi misterius itu. Ye Xuan sangat cepat dan segera datang ke Lin Fengzong. Ketika Ye Xuan menunjukkan identitasnya, orang-orang Lin Fengzong tentu saja hebat. Namun, kekuatan Ye Xuan telah menyebabkan kekhawatiran mereka. Ye Xuan sekarang hanya dewa sejati medium 9 bagian, dan bahkan para penguasa Lin Fengzong sudah berada di dunia nyata dari 3 produk, itulah sebabnya mereka tidak khawatir. Itu, Duta Besar, dapatkah Anda bertanya,
kapan pasukan para dewa akan datang? Lin Fengzong bertanya dengan hati-hati kepada Ye Xuan. Bagaimanapun, meskipun Ye Xuan lebih rendah darinya, dia adalah utusan para dewa. Dia tidak dapat menyinggung. Pasukan apa? Ye Xuan bertanya-tanya, sambil melihat informasi itu, dia bertanya dengan santai. Benarkah Tuhan mengirimmu untuk datang dan mendukung kami? Ya, saya sendirian. Ketika saya mendengar jawaban Ye Xuan, banyak orang berduka, tidak, hanya satu orang. Seorang pria kecil dengan realisme nyata di suatu distrik. Apa yang bisa digunakan? Benarkah Dewa Tuhan menyerah pada mereka? Ye Xuan dapat menebak pikiran orang-orang ini, tetapi Ye Xuan-ku tidak marah. Bagaimanapun, memang benar bahwa Ye Xuan Ming hanya memiliki pengudusan medium realistis. Baiklah, orang-orang ini akan agak kecewa dan masuk akal. Namun bagi Ye Xuan, kali ini, tidak ada persiapan bagi mereka untuk membantu. Menurut informasi terkini Anda, maka Villa Gunung Meigu ini kemungkinan akan menjadi sasaran serangan berikutnya. Villa Gunung Meigu telah menimbun lebih dari 3.000 binatang totem, dan kekuatannya tidak terlalu kuat. Mungkin, kekuatan misterius itu, tidak akan melepaskannya. Siapa yang dapat menuntun saya ingin pergi ke Villa Gunung Meigu. Ye Xuan berkata kepada orang-orang ini. Seorang tetua dari Lin Fengzong berdiri, biarkan orang dewasa, biarkan yang kecil menuntun Anda. Ye Xuan mengangguk dan mengikuti utusan itu langsung ke Villa Gunung Meigu. Sebenarnya, Villa Gunung Meigu juga tahu bahwa mengumpulkan begitu banyak binatang totem adalah hal yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, saat ini, seluruh desa pegunungan telah dijaga ketat, dan bahkan untuk sementara merekrut beberapa perbaikan yang tersebar untuk mempersiapkan kematian. Ternyata rencana dari awal Villa Gunung Meigu adalah untuk melawan kekuatan misterius. Lin Fengzong hanya tahu untuk meminta bantuan, tetapi dia tidak mengatur pasukan di negara itu untuk melakukan serangan balik yang efektif. Dia mengumpulkan banyak kekuatan, tetapi hanya tahu satu pertahanan. Ini telah mengecewakan orang-orang di Villa Meigu hingga ekstrim. Ini juga sebabnya, di wilayah Lin Fengzong, itu masih menjadi akar penyebab pasir yang berserakan. Karena Lin Fengzong, dia terlalu malu-malu dan takut. Kedatangan Ye Xuan, beberapa kecelakaan di Villa Gunung Meigu, terutama mendengar bahwa Ye Xuan juga merupakan utusan ilahi, itu bahkan lebih menggembirakan bagi orang-orang di Villa Gunung Meigu. Oleh karena itu, ketika Ye Xuan datang, pemilik Villa Gunung Meigu tidak ragu untuk menyerahkan semua komando. Zhuang, kau biarkan semua yang tua dan lemah terkonsentrasi di aula gunung. Aku akan membuat larangan di sana untuk mencegah musuh menyerang. Baiklah, duta besar, aku akan segera mengaturnya. Kurang Zhuang, kau pergi untuk mengevakuasi semua orang ke lembah binatang, kecuali personel siaga yang diperlukan, yang lain, tidak tinggal. Petik 2. Utusan, apakah kau siap untuk menyerahkan sisa bukit? Pertanyaan yang diajukan oleh Tuan Muda, bagi mereka, villa adalah rumah mereka tidak mau menyerah satu langkah pun. Ya, serahkan semua tempat kecuali lembah binatang dan aula utama. Kau harus tahu bahwa kekuatan misterius bukanlah sesuatu yang dapat kau pukul dengan keras. Jadi daripada menyerah secara langsung, pusatkan semua kekuatan untuk menjaga satu tempat, setidaknya, menjaga satu tempat dapat menjadi penggunaan kekuatan yang paling kuat, bukan kematian yang tidak bersalah. Baiklah, utusan, aku mengerti. Berdasarkan instruksi Ye Xuan, seluruh villa segera dipindahkan, dan semua yang ditinggalkan dapat disingkirkan. Di lokasi aula utama, Ye Xuan mengatur selusin larangan pertahanan skala besar termasuk larangan tak terkalahkan. Lembah binatang didirikan oleh Ye Xuan dengan ratusan serangan. Tentu saja, ada juga larangan tak terkalahkan untuk merawat yang terluka. Kali ini, tugasnya adalah misi penyelamatan, yang sangat merepotkan. Namun, skornya hanya 100. Itulah sebabnya tidak ada yang peduli. Anda bisa berbeda dari Ye Xuan, jadi ketika dia melakukan tugasnya, dia lebih peduli dengan tugas itu sendiri. Pada saat yang sama dengan pengaturan Ye Xuan, itu seperti yang diharapkan. Kekuatan misterius itu diam-diam mulai menjelajahi realitas Villa Gunung Meigu. Meskipun mereka menjelajahi tata letak Villa Gunung Meigu, mereka juga menemukan kedatangan Ye Xuan, tetapi mereka tidak peduli. Segera, tim penyerang yang terdiri dari ribuan orang bergegas menuju Villa Gunung Meigu. Mereka berlarian tak terkendali sepanjang jalan, tanpa terhalang sedikit pun,
hingga mereka tiba di lembah binatang buas. Haha, sebuah villa Gunung Meigu di distrik ini benar-benar ingin bersaing dengan kita. Itu hanya mencari kematian, saudara-saudara, mari kita bunuh saja, nikmatilah. Hanya ketika aku bergegas, seorang pria di dunia nyata, dia berteriak tak tertandingi. Namun, dia segera mengantar pembalasan. Pada saat ini, dari lembah binatang buas, sesosok terbang di udara dan menatap langsung ke orang-orang itu. Siapa kamu? Ye Xuan bertanya dengan nada datar. Haha, siapa kami, nak? Kau yang mengendalikan siapa kami, kau hanya perlu tahu bahwa kalian tidak akan bisa hidup, haha. Itu masih dewa sejati yang lebih rendah yang berbicara sebelumnya. Pada saat ini, itu benar-benar arogan hingga ekstrim. Orang lain, tertawa bersama pria itu, tidak menempatkan Ye Xuan di mata mereka. Tiba-tiba, Ye Xuan mengulurkan tangannya dan menunjuk ke bawah, lalu berkata dengan lembut di mulutnya. Mantra 6 kata, mati, 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 di mana jari Ye Xuan, maka akan segera ada tempat kematian. Satu demi satu, orang-orang misterius bahkan belum tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka telah banyak mati. Dalam sekejap mata, hampir 100 orang langsung mati. Teror, hanya sesaat semua orang merasakan kengerian di hati mereka. Orang ini, siapa dia? Bagaimana bisa ada kekuatan yang begitu mengerikan? Dengan satu jari, itu adalah sepotong orang yang jatuh. Keilahian yang tidak dapat dijelaskan itu hancur dan mati. Terlebih lagi, bahkan jika itu adalah dewa sejati, itu tidak terkecuali. Di antara orang-orang yang jatuh ini, sebenarnya ada 3 dewa sejati sedang dan 5 dewa sejati inferior yang kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? 5 dewa sejati sudah cukup untuk menyapu villa Gunung Meigu, tetapi sekarang, bahkan jika mereka tidak memenuhi syarat untuk berbicara, mereka dibunuh dengan begitu saja. Saya bertanya sekali, siapa Anda, dan siapa yang memerintahkan Anda untuk menjarah binatang totem? Ye Xuan masih begitu santai dan bangga dengan udara. Di sisinya, 13 jimat terus berputar, seolah-olah saat berikutnya, itu akan jatuh di kerumunan yang berlawanan. Kekuatan teror, kekuatan kekuasaan. Pada saat ini, Ye Xuan begitu tak terkalahkan, murid-murid Villa Gunung Meigu yang tak terhitung jumlahnya memandang Ye Xuan, memperlihatkan tampilan yang tak tertandingi. Hei, sistem meminta, tuan rumah mendapatkan nilai keyakinan. Yah, benar-benar mendapatkan nilai keyakinan. Hati Ye Xuan sedikit senang. Ini adalah keuntungan yang tak terduga. Tentu saja, beberapa orang senang bahwa beberapa orang khawatir. Pada saat ini, semua orang misterius itu panik, tetapi tidak ada yang masih memberitahu barang-barang mereka. Jika demikian halnya, maka kalian semua bisa mati. 13 jimat diluncurkan secara langsung, hancur. Ini pada dasarnya adalah pertempuran umum. Orang-orang ini, di mana lawan Ye Xuan, belum lagi, 13 cabang yang disiapkan oleh Ye Xuan sangat kuat. Dalam sekejap, seluruh lembah bergema dengan duka, tetapi sayangnya, Ye Xuan tidak akan peduli. Apakah itu duka atau teriakan? Ketika orang-orang ini membantai orang lain, apakah Anda pernah memikirkannya hari ini? Mengapa Ye Xuan melakukan ini tanpa ragu-ragu? Alasannya sangat sederhana, karena Ye Xuan tahu bahwa ribuan orang ini hanyalah pasukan terdepan. Di kejauhan, sebenarnya ada beberapa orang yang diam-diam mengamati situasi di sini. Jelas, perlu untuk melaporkan situasi di sini. Ye Xuan adalah untuk memimpin ular keluar dari lubang, adalah untuk membiarkan orang-orang misterius itu semua datang. Pertempuran jauh lebih cepat daripada akhir imajinasi, dan itu berkali-kali lebih mudah daripada yang dibayangkan. Ketika Ye Xuan mengambil cincin Qian Kun orang-orang itu dan mendarat di tanah, semua orang di Villa Gunung Meigu telah membungkuk di depan Ye Xuan. Mungkin kultivasi Dewa Zhongzheng Ye Xuan akan dicurigai pada awalnya, tetapi ketika Ye Xuan menunjukkan kekuatan bertarung yang kuat, orang-orang ini hanya menyembah. Ye Xuan tidak terlalu peduli dengan orang-orang ini. Bagaimanapun, Ye Xuan tahu bahwa pertempuran yang sebenarnya belum dimulai. Pertempuran yang sebenarnya masih ada di belakang. Sistem mendeteksi jika ada sumber daya khusus, dan tidak semuanya akan ditelan. Hei, tuan rumah menerobos, dan yang sekarang ada di dunia nyata. Tidak ada sumber daya khusus, ribuan keping cincin Qian Kun, tetapi hanya membiarkan Ye Xuan meningkatkan satu level. Memang sangat sulit untuk meningkatkan sekarang. Tentu saja, Ye Xuan telah melakukan persiapan psikologis.
3 hari berikutnya, dianggap tenang, tetapi hari keempat, yang akan datang, akhirnya tiba. Pasukan besar yang terdiri dari lebih dari 50.000 orang akhirnya bergegas menuju Meigu. Rencana Ye Xuan berhasil. Dia berhasil mengatur pasukan misterius, semuanya seperti Meigu Mountain Villa. Saat ini, arah Meigu Mountain Villa telah menjadi tempat bagi semua orang di Linfeng. Banyak orang tahu bahwa utusan Oracle adalah orang yang memimpin Meigu Mountain Villa di Meigu Mountain Villa. Terlebih lagi, kemenangan telah diraih. Akan tetapi, ketakutan akan kekuatan misterius telah membuat banyak orang dalam keadaan menunggu dan melihat. Serius, untuk orang seperti itu, Ye Xuan hanya bisa berkata bahwa kematian adalah hal yang pantas. Di mana mereka biasa berjaga dan apa gunanya? Benarkah mereka bisa aman tanpa ikut berperang? Ye Xuan sangat jelas tentang cara menghancurkan organisasi. Oleh karena itu, Ye Xuan juga mengerti bahwa meskipun orang-orang ini tidak ikut berperang, begitu organisasi melihat kelemahan orang-orang ini, mereka akan membunuh mereka. Menunggu dan melihat sebenarnya adalah menunggu kematian. Akan tetapi, Ye Xuan sama sekali tidak ingin memperhatikannya. Bagi Ye Xuan, hidup dan mati orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Bagaimana dengan cinta mereka? Ye Xuan, aku tidak bisa meremehkan orang yang pemalu seperti itu. Ketika pasukan misterius akhirnya tiba, Meigu tidak merasa panik sedikit pun, karena Ye Xuan masih di sini. Ye Xuan masih memimpin mereka. Selama ada orang Ye Xuan di desa Gunung Meigu, mereka tidak akan takut. Villa Gunung Meigu sialan, aku harus melangkah ke sini dan membalaskan dendam saudara-saudara kita yang telah meninggal. Saudara-saudara, cepatlah, melangkahlah ke Villa Gunung Meigu. Seorang pria di dunia nyata berteriak keras. Namun, dia sendiri bersembunyi di balik kerumunan. Saudara-saudara, Ye Xuan peduli dengan gelar ini, mengapa orang ini memanggil orang lain? Ye Xuan secara tidak sadar lebih memperhatikan pria itu. Tentu saja, saat ini, Ye Xuan tidak berminat untuk memperhatikan. Villa Lembah Mei, aku tidak ingin mengatakan apapun lagi. Ini rumahmu, kamu tidak menjaga rumahmu, ini semua urusanmu sendiri. Sekarang, aku akan bertarung denganmu, selama kamu tidak berhenti. Bertarunglah, kalau begitu, aku tidak akan berhenti. Ye Xuan tidak memiliki mobilisasi tempur yang bersemangat, karena bagi orang-orang ini, tidak perlu dimobilisasi. Mereka tahu mengapa mereka bertarung, mungkin binatang totem ini, mereka tidak dapat menjaga, tetapi keluarga mereka tidak dapat dijaga. Di belakang mereka adalah rumah mereka. Pertempuran yang mematikan adalah satu-satunya pilihan mereka. Bunuh. Dalam sekejap, kedua belah pihak meletus dengan momentum yang sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa jumlah orang di pihak Villa Gunung Meigu tidak dimiliki. Namun, karena pengaturan Ye Xuan, mereka perlu bertahan, hanya pintu masuk ke lembah binatang buas. Jika Anda orang yang misterius, Anda ingin mencoba beberapa tempat lain, apakah itu Ye Xuan atau orang-orang Villa Gunung Meigu sangat diterima. Karena selain lokasi pintu masuk, tempat-tempat lain telah dilarang oleh Ye Xuan. Tentu saja, organisasi misterius itu sama sekali tidak tahu tentang hal itu, jadi mereka akhirnya mengirim cabang untuk mencoba menghindari bagian depan lembah. Sayangnya, mereka segera membawa kehancuran. Orang-orang yang menyerang dari tanah lebih baik. Mereka hanya terjebak dan dipaksa melarikan diri. Selama reaksinya cukup cepat, masih ada kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi orang-orang yang ingin terbang dari langit tidak seberuntung itu. Boom, 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 suara gemuruh terus-menerus, mereka yang mencoba untuk berkeliling lembah. Lembah frontal keluar, tetapi pembunuhan itu berdarah. Sisa-sisa limbah, lengan patah. Di sini, tidak ada alasan untuk berbicara, hanya pembunuhan. Ye Xuan diam-diam melihat semua ini, bukan ketidakpedulian Ye Xuan, bukan Ye Xuan tidak menembak. Tetapi sekarang, dia tidak bisa menembak. Saya memberitahu Ye Xuan tentang pengalaman di dunia. Jika orang-orang ini benar-benar orang-orang yang keluar dari organisasi, maka di antara mereka, akan ada yang kuat. Ye Xuan dan seterusnya adalah kemunculan yang kuat. Pertempuran telah berlangsung. Dapat dikatakan bahwa kekuatan keseluruhan Meigu Mountain Villa masih jauh lebih lemah. Untungnya, karena keunggulan geografisnya, ia dapat mempertahankan keunggulannya. Namun, keunggulan seperti itu tidak akan bertahan lama. Apakah tebakan Ye Xuan salah? Kali ini,
orang-orang yang belum menghancurkan organisasi terlibat. Ye Xuan mengangkat tangannya dan kekuatan Suano tiba-tiba dimulai. Mantra 6 kata, mentah. Dalam sekejap, ratusan murid Meigu yang telah tewas dalam pertempuran sekali lagi bangkit kembali. Selanjutnya, di tangan Ye Xuan, dalam cahaya yang bersinar, mereka yang terluka parah oleh murid-murid Meigu, terkejut menemukan bahwa luka-luka pada mereka sembuh dengan cepat, bahkan jika itu adalah cedera internal, itu juga cepat diperbaiki. Banyak orang melihat Ye Xuan, dan selain menyembah, itu adalah ketakutan. Namun, Ye Xuan sama sekali tidak peduli. Dalam benak Ye Xuan, ini hanya masalah kenyamanan. Tujuannya adalah menunggu orang kuat yang telah menghancurkan organisasi. Tiba-tiba, alarm sistem berbunyi. Hei, alarm, alarm, deteksi serangan yang kuat. Boom, seberkas cahaya langsung menuju ke Ye Xuan, tetapi untungnya, Ye Xuan selalu waspada, jadi tembakan ini kosong. Akhirnya keluar, Ye Xuan berpikir bahwa orang-orang ini benar-benar sangat toleran, benar-benar tidak siap untuk diekspos. Tak perlu dikatakan lagi, Ye Xuan juga tahu bahwa menghancurkan organisasi itu wajar saja. Bagaimanapun, kemampuan kebangkitan Ye Xuan terlalu kuat, bahkan di luar batas imajinasi semua orang. Tak seorang pun tahu bagaimana Ye Xuan melakukannya, tetapi semua orang tahu bahwa jika Ye Xuan terus seperti ini, maka hasil akhirnya mungkin hanya mereka yang akan dimakan hidup-hidup. Pengadilan kematian, sosok Ye Xuan telah bergegas menuju pria yang menyerangnya. Karena dia selalu waspada, Ye Xuan telah menemukannya pada saat pria itu mulai. Orang ini berpakaian seperti murid biasa bercampur di antara kerumunan, meskipun Ye Xuan tidak tahu mengapa dia melakukan ini, tetapi berpikir bahwa ini dapat menghindari deteksi Ye Xuan, maka, itu terlalu naif. Hancurkan para dewa. Ye Xuan memegang pedang kalajengking, dan di antara saat-saat itu adalah pedang. Jiang Wang segera tersebar di udara. 7 pedang cahaya langsung mengenai kerumunan. Ledakan, ledakan, ledakan. Setidaknya beberapa lusin orang terbunuh secara langsung, dan orang yang menembak dan menyerang Ye Xuan benar-benar terbanting dengan pukulan dan terbunuh, dan langsung terbunuh. Bunuh. Melihat bahwa Ye Xuan begitu kuat, orang-orang itu tidak takut, tetapi tiba-tiba bergegas menuju Ye Xuan. Karena mereka juga tahu bahwa Ye Xuan adalah konduktor yang sebenarnya, membunuh Ye Xuan akan dapat menang. Mulut Ye Xuan sedikit miring, dan dengan lambaian tangannya, lusinan teleskop langsung muncul. Karena semut-semut ini ingin mati, maka Ye Xuan tidak keberatan untuk memenuhinya. Jimat, tetapi senjata ajaib yang digunakan secara eksklusif untuk menyerang, sedikit lebih besar dari kekuatan larangan. Pada titik ini, Ye Xuan tiba-tiba menembak, lusinan dewa, itu segera berubah menjadi tarian kematian. Menelan seluruh kam musuh. Di langit, di bawah tanah, satu demi satu musuh terbunuh. Bahkan beberapa orang bahkan tidak tahu bagaimana cara mati. Mantra 6 kata, mati. Kontrol intelijen, itu saling membunuh. Bagi para murid biasa yang hanya manusia Tuhan atau dewa surgawi, tidak ada ancaman sama sekali bagi Ye Xuan. Dengan lambaian tangan, puluhan orang akan jatuh. Kehidupan saat ini tampak begitu tidak berarti, bahkan jika orang-orang ini adalah dewa. Ketika Ye Xuan mengambil gambar, seluruh situasi pertempuran segera berubah, karena Ye Xuan terlalu kuat, begitu kuat sehingga dia tidak dapat membantu musuh, dan pembunuhannya terhadap musuh sama mudahnya dengan membantai seekor anjing. Setelah beberapa saat, orang-orang misterius itu telah mundur dengan ngeri. Tidak seorang pun yang dapat menghentikan langkah kaki Ye Xuan. Bahkan orang pertama yang menyerang Ye Xuan, begitu Ye Xuan menyerang, dia hanya bisa mundur, dan bahkan bisa dibunuh oleh Ye Xuan kapan saja. Bunuh. Di bawah rangsangan Ye Xuan, orang-orang Meigu banyak bertarung, dan langsung menyerah untuk bertahan dan berubah menyerang. Mundur, mundur cepat. Musuh akhirnya tidak dapat melawan, dan ada Ye Xuan di antara mereka. Mereka bahkan tidak dapat mengumpulkan kekuatan sama sekali. Bahkan dewa sejati yang terkuat pun dapat dengan mudah dibunuh oleh Ye Xuan, apalagi orang lain. Ini sangat mirip dengan yang dulu. Keadaan dewa sejati di sini sudah merupakan keberadaan yang terkuat. Jadi, bagaimana seseorang bisa mengancam Ye Xuan? Musuh mundur seperti air pasang. Meskipun dikatakan bahwa murid-murid Meigu berjuang untuk membunuh, tetapi mereka jauh lebih sedikit, jadi mustahil untuk benar-benar menghancurkan musuh. Bahkan dengan pengejaran yang semakin dalam,
sangat mungkin untuk jatuh ke dalam pengepungan. Mundur, kembali ke lembah. Ye Xuan dengan bebas mengeluarkan perintah. Tidak ada yang berani melanggar perintah. Ye Xuan menaklukkan semua orang dengan kekuatannya sendiri. Dalam pertempuran lembah binatang buas, orang misterius itu menderita kerugian besar, meninggalkan sedikitnya 3.000 mayat. Namun, ini dapat diterima oleh mereka. Namun, makna terbesar dari pertempuran ini adalah bahwa setelah perang, di wilayah Lin Fengzhong, pasukan dari kedua ukuran mulai memperhatikan pertempuran di sini, dan bahkan mengirim orang untuk mempersiapkan dukungan. Ukuran keluarga Zhongmen di Lin Fengzhong, bagaimanapun, tidak benar-benar tidak ingin melawan musuh, tetapi tidak ada yang memimpin. Identitas utusan ilahi Ye Xuan, selain kemenangan pertempuran lembah binatang buas, biarkan mereka melihat peluang. Karena dikatakan bahwa mereka dapat mempertahankan rumah mereka, karena mereka memimpin, mereka secara alami tidak akan tinggal diam. Dalam periode waktu berikutnya, dengan kepemimpinan Ye Xuan, Villa Gunung Meigu memenangkan kemenangan berulang kali, dan Zhongmen besar dan kecil juga bergabung dengan pasukan koalisi Villa Gunung Meigu. Dapat dikatakan bahwa semakin besar pertempuran, semakin lancar pertempuran. Awalnya, Ye Xuan mengira kali ini, saya khawatir itu akan menjadi perang yang melelahkan dan akan berlangsung lama. Namun, yang membuat Ye Xuan heran adalah kekuatan misterius itu telah menghilang tanpa alasan. Ya, mereka mundur tanpa bertarung, dan bahkan mereka tidak dapat menemukan sosok itu secara langsung. Ye Xuan terus mencari selama beberapa hari dan masih tidak dapat menemukan siapapun. Dia hanya bisa kembali ke Kunlun dan menyerahkan tugas itu. Kali ini, hanya 100 poin yang diberikan kepada Ye Xuan. Tentu saja, Ye Xuan tidak peduli dengan poin tugas ini sejak awal. Yang ia pedulikan hanyalah berita tentang organisasi. Tentu saja, ini bukan satu-satunya yang ia dapatkan. Keuntungan yang paling penting, yang ditakutkan adalah nilai keyakinan. Sekali lagi, di kantor pelepasan misi, Ye Xuan dengan cermat memeriksa misi, poin, dan apa yang akan diperoleh Ye Xuan, tetapi ia tidak terlalu cemas. Sekarang Ye Xuan ingin mencari semua tempat yang mencurigakan sekali dan untuk selamanya, selama mungkin untuk menghancurkan organisasi pesan, maka Ye Xuan tidak akan melepaskannya. Segera, Ye Xuan menemukan tugas baru. Misi tingkat dewa, persyaratan misi, jelajahi rahasia misterius, rahasia campuran. Dikatakan bahwa rahasia campuran usia ini telah dijelajahi oleh orang-orang, dan tidak ada harta karun yang terlihat di dalamnya. Namun, saya tidak tahu mengapa, selama ini, sejumlah besar dewa memasukinya, dan banyak sumber daya juga dikirim. Karena tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, Kunlun telah melepaskan tugas ini dan meminta para murid untuk memeriksanya. Meskipun tugas ini tidak memiliki petunjuk tentang kemungkinan kehancuran organisasi, tetapi Ye Xuan selalu merasa tidak sederhana. Oleh karena itu, Ye Xuan mengambil alih tugas ini. Apakah kamu yakin ingin mengambil misi ini? Murid yang bertanggung jawab atas pelepasan tugas itu, menatap Ye Xuan dengan heran, mengetahui bahwa Ye Xuan bukanlah dewa yang baik, tetapi untuk melakukan misi tingkat dewa, tetapi itu sangat berbahaya. Ya, aku yakin. Ye Xuan mengangguk dan menjawab, baiklah, karena kamu membuat pilihanmu sendiri, maka aku tidak bisa mengatakan apa-apa, bagimu, ini adalah senjata ajaib untuk merekam. Setelah kamu masuk ke sana, kamu akan membuka senjata ajaib ini, kemudian kamu dapat merekam situasi di dalam, untuk menggunakan benda ini untuk memberimu tingkat penyelesaian dan poin hadiah. Ye Xuan mengangguk, tidak heran tugas ini tidak secara langsung mengatakan hadiah seperti apa. Aslinya, hadiah dari tugas ini, awalnya tidak pasti. Segera, Ye Xuan sekali lagi diberangkatkan. Kali ini, dia masih bepergian sendirian rahasia campuran. Juga berada di pinggiran wilayah Kunlun. Tentu saja, jika itu benar-benar sebuah organisasi, saya khawatir mereka hanya dapat aktif di zona tersebut. Mungkin beberapa dewa utama telah sepenuhnya dikendalikan oleh organisasi tersebut, tetapi setidaknya, wilayah Kunlun ini belum. Selain itu, saya tidak tahu mengapa, hati Ye Xuan selalu merasa bahwa tampaknya ada sesuatu yang besar akan terjadi. Ini adalah tebakan yang tidak berdasar, tetapi Ye Xuan merasa seperti itu, dan Ye Xuan selalu percaya pada nalurinya. Hanya saja apa yang terjadi, maka Anda hanya dapat mengetahui kapan sesuatu terjadi. Dengan izin transfer, kecepatan maju Ye Xuan sangat cepat, jadi, tidak terlalu lama, ia datang ke rahasia campuran ini.
Di bidang para dewa utama, secara umum, apa yang disebut daerah perbatasan hanya dapat dikatakan terlalu jauh dari kota tempat Tuhan berada, bukan perbatasan dalam arti sebenarnya. Karena perbatasan bidang dewa utama adalah medan perang dewa Tuhan. Setiap medan dewa utama, tidak peduli apakah itu berbatasan dengan beberapa dewa utama lainnya, akan ditetapkan di medan perang dewa utama tanpa kecuali. Bahkan jika tidak ada pertempuran, medan perang dewa Tuhan ini dianggap sebagai daerah perbatasan yang sebenarnya. Sedangkan untuk tempat lain, itu bukan perbatasan. Tentu saja, daerah terpencil seperti itu, seringkali, tidak akan dianggap serius. Rahasia campuran terletak di tempat seperti itu. Ini adalah tempat yang sedikit cembung. Di ketiga sisinya, ada kekosongan yang rusak. Tidak ada jalan untuk pergi, tetapi hanya satu sisi yang merupakan pintu masuk. Jika ini adalah satu-satunya jalan, kuncinya adalah lingkungan di sini, sangat menyeramkan. Ini adalah area dengan tingkat berbahaya, dan hukum alam hilang, mengakibatkan kekacauan yang sering terjadi di sini, dan ada banyak binatang buas khusus yang tinggal di sini. Jadi, sebenarnya, di sini, tidak ada yang namanya keberadaan sekte apapun. Ada beberapa orang yang datang untuk memburu binatang buas. Tentu saja, itu saja. Bagaimanapun, bahkan rahasia campuran tidak memiliki sumber daya, dan masih ada beberapa daya tarik di sini. Namun, entah mengapa, selama ini, banyak sekali orang yang datang dan pergi ke sini. Yesuan sudah sampai di tempat yang oleh penduduk setempat disebut Semenanjung Iblis. Dari mulut penduduk setempat yang sedang memburu binatang buas, Yesuan telah menemukan jalan setapak melalui bagian dalam Semenanjung Iblis. Saat ini, Yesuan berjalan di jalan kecil ini. Dapat dikatakan bahwa di Semenanjung Iblis ini, memang sangat berbahaya. Yesuan belum pergi jauh, dan dia bertemu dengan seekor binatang buas yang menghalangi jalan. Hei, sistem meminta, menentukan target, dan menunggu dewa. Hei, sistem meminta, tuan rumah harap perhatikan, tentukan binatang target, sedikit variasi, harap perhatikan tuan rumah. Sedikit variasi, apa artinya? Yesuan sedikit salah, wajar saja, dan perhatian telah terkonsentrasi pada binatang itu dan diamati dengan saksama. Di permukaan, binatang ini tampaknya tidak memiliki sesuatu yang terlalu istimewa. Bahkan jika Yesuan menggunakan sistem untuk mendeteksinya, dia tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa. Karena Anda tidak dapat melihatnya, maka pergilah dan cobalah sendiri. Pendekar pedang 1000 binatang. Yesuan memanggil seorang pendekar pedang 1000 binatang, biarkan pedang 1000 binatang selangkah demi selangkah untuk menguji binatang itu. Pendekar pedang 1000 binatang itu sangat cepat dan langsung berlari ke masa lalu. Namun, dia belum memulai, tetapi dia melihat binatang berdarah itu terlebih dahulu. Raungan, dengarkan saja raungan binatang itu, lalu keluarkan lusinan tulang dari bawah tanah. Ya, itu adalah tulang mati. Yesuan mensintesis tulang-tulang pedang, tetapi itu juga sintetis. Namun, di depan binatang buas ini, Anda dapat mengeluarkan napas hitam misterius dari tubuh, dan kemudian memberikan kembali tulang-tulang mati itu. Gas hitam ini bukanlah sihir yang Yesuan temui di ikan ajaib. Ini adalah kekuatan baru. Apa ini? Yesuan bertanya pada sistem. Hei, sistem meminta, tidak ada cukup data, tidak dapat mendeteksi. Apakah ada cukup informasi? Meskipun demikian, hal ini tidak pernah ditemui oleh Yesuan sebelumnya, tetapi apa napas ini, apa itu? Pada titik ini, pendekar pedang 1000 binatang telah mencapai posisi serangan, hanya untuk melihat pendekar pedang 1000 binatang di tangan. 10 tunggangan yang ditingkatkan telah muncul, dan kemudian, di bawah komando 1000 binatang, batu itu meningkatkan tunggangan dan bergegas maju. Beginilah cara Anda ingin menguji kekuatan penyembuhan mereka yang telah dibangkitkan. Yang membuat Yesuan agak aneh adalah bahwa ini adalah tulang yang buruk, tetapi kekuatannya tidak terlalu bagus. Tunggangan tingkat dewa berkepala 10, bahkan tanpa menghabiskan terlalu banyak kekuatan, akan langsung memusnahkan tulang-tulang mati itu. Yesuan mengerutkan kening dan melihat semua ini, dan ribuan binatang buas masih menyerang terus-menerus. Tetapi saya tidak tahu mengapa, meskipun dikatakan bahwa sekarang pendekar pedang binatang buas mengambil inisiatif dan menekan binatang buas. Anda selalu dapat merasa sangat terkejut di hati Yesuan, selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana permukaan. Tiba-tiba, ketika Yesuan sangat bingung,
dia melihat sesuatu yang tidak dapat dia percayai. Saya melihat tulang-tulang yang dihancurkan oleh tunggangan tingkat dewa, dan mereka juga mengeluarkan gas hitam samar, dan kemudian secara langsung mengikis pikiran tunggangan tingkat dewa itu. Bahkan setelah tiba, saya mencoba mengendalikan tunggangan tingkat dewa. Meskipun dikatakan bahwa tunggangan tingkat dewa milik Yesuan ini benar-benar setia, bukan gas hitam yang dapat dikendalikan sama sekali. Bahkan jika itu adalah pilihan terakhir, tunggangan kelas dewa ini lebih suka menghilang, dan tidak akan mau dikendalikan. Namun, Yesuan terkejut di antara saat-saat itu. Karena, Yesuan mungkin telah terekspos ke rahasia di sini. Yesuan memikirkan sebuah kemungkinan yang sangat mungkin, yaitu, binatang buas di sini, dan orang-orang, mungkin, semuanya telah dikendalikan, bahkan termasuk orang yang pertama kali menunjuk Yesuan. Sangat mungkin bahwa semua makhluk di sini dikendalikan oleh napas hitam. Mengapa Yesuan berpikir begitu? Hanya karena napas hitam mencoba mengendalikan tunggangan tingkat dewa. Tentu saja tidak, Yesuan menebak ini, dan memiliki alasannya sendiri, karena Yesuan memikirkannya. Pria yang memberinya arahan, ekspresinya sangat lamban. Pada saat itu, Yesuan tidak banyak berpikir, tetapi sekarang setelah melihat pemandangan ini, dia menemukan bahwa kelesuan itu tidak normal. Harus pergi dari sini. Setelah Yesuan ingin memahami hal-hal ini, dia terkejut dan langsung pergi ke belakang dan ingin pergi. Namun, sekarang Yesuan ingin pergi, semudah mengatakan bahwa dia bisa pergi. Ketika sosok Yesuan mulai mundur, dia menemukan bahwa di belakangnya, puluhan orang menghentikan jalannya. Hei, sistem meminta, menentukan target, alam terendah, dewa berikutnya. Apakah alam terendah lebih rendah? Itu berarti Yesuan tidak bisa terburu-buru. Bagaimana caranya? Yesuan berpikir cepat dalam hatinya. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa semuanya dikendalikan oleh ilmu hitam jadi sekarang, mustahil bagi Yesuan untuk menerobos blokade orang-orang di belakangnya. Dia hanya bisa melarikan diri ke samping. Dapat dikatakan bahwa pelarian ini, Yesuan akan jatuh ke dalam masalah yang tak ada. Habisnya, Yesuan tahu ini di dalam hatinya, tetapi mengetahui bagaimana itu bisa terjadi, bahkan jika dia tahu, apakah dia masih bisa melarikan diri. Jangan melarikan diri, tunggu saja kematian. Pendekar pedang Dewa Bunga. Dalam sekejap, Yesuan memanggil pelayan pedang Dewa Bunga, biarkan pedang Dewa Bunga menunggu untuk menunda waktu. Dan Yesuan sendiri telah terjun ke hutan di sebelahnya. Kekuatan transmisi sayap para dewa membutuhkan energi untuk digunakan. Sayangnya, ketika Yesuan bertarung dengan Kun, dia telah menghabiskan energi. Bahkan sekarang, Yesuan memiliki sedikit penyesalan. Pertarungan itu keren, tetapi sekarang, dalam situasi seperti itu, tidak mudah untuk mendapatkannya. Megatron, senjata ajaib. Yesuan berteriak, dia berharap Megatron dapat mengubah senjata ajaib yang kondusif untuk situasi saat ini, seperti kapal terbang. Sayangnya, Yesuan juga tahu bahwa tidak banyak kebetulan. Benar saja, 3 kesempatan Megatron, bahkan senjata sihir terbang, gagal berubah. Sial, kali ini, aku salah perhitungan. Yesuan sedikit kesal, tentu saja, tidak peduli seberapa kesalnya, dia tidak berani tinggal di sini. Saya tidak tahu sudah berapa lama, Yesuan pasti bisa meminta pengejaran orang-orang itu. Ini berhenti, tetapi sekarang dia bahkan tidak tahu di mana dia berada. Ini adalah hutan, dan pohon-pohon kuno bahkan menutupi matahari dan tidak bisa melihatnya sama sekali. Tampaknya agak suram. Dari waktu ke waktu, akan ada beberapa serangga beracun yang aneh. Tentu saja, itu merupakan ancaman bagi Yesuan. Jika kamu terjebak di sini, itu sama sekali bukan solusi. Aku harus menemukan cara untuk keluar dari sini. Yesuan berjalan dengan hati-hati di depan, tetapi dia hanya berjalan beberapa langkah, dan alarm sistem tiba-tiba teringat. Hei, sistem meminta, mendeteksi bahwa ada binatang buas yang kuat di depannya, menyarankan agar tuan rumah mengubah arah. Oke, ada binatang buas yang kuat di depan. Yesuan tidak tahu mengapa sistem mengingatnya sekarang, tetapi karena sistem mengatakan demikian, maka Yesuan secara alami harus mengubah arah. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum sistem yang sama meminta, sekali lagi. Selanjutnya, Yesuan mengubah arah beberapa kali berturut-turut, dan semuanya seperti ini. Yang terpenting adalah ada penekanan khusus di sini,
dan fungsi pencurian Yesuan untuk meluncurkan sayap para dewa tidak akan berfungsi. Tampaknya ada kekuatan misterius yang mencegah kemampuan tersembunyi apapun. Baru saja, Yesuan melarikan diri jauh-jauh, benar-benar masuk ke dalam binatang buas yang istimewa. Selain itu, mereka juga binatang buas yang kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Dapat membuat sistem peringatan dini, maka, saya khawatir setidaknya binatang buas di atas tengah para dewa. Bagaimana bisa ada begitu banyak binatang buas yang kuat di sini? Sistem tidak mungkin membuat kesalahan, jadi binatang buas ini benar-benar ada di sana. Bisakah Yesuan hanya ingin mengerti, tempat yang parsial seperti itu, benar-benar mengumpulkan begitu banyak binatang buas yang kuat? Apa ini? Pendekar pedang Wan Sun. Yesuan memanggil pendekar pedang Wan Sun kecil. Orang ini memiliki kemampuan yang kuat untuk mendeteksi, dan itu sangat kecil dan sangat cepat. Wan Wanjian tunggu, pergi, cari jalan keluar untukku. Yesuan memberitahu pedang Wan Xing. Dia sekarang takut untuk bertindak gegabah. Di sarang suci, bukanlah pilihan yang bijaksana untuk memprovokasi binatang buas. Jika tidak hati-hati, maka provokasi Yesuan bukanlah satu atau dua binatang buas yang kuat. Yesuan tidak dapat mengambil risiko. Dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya, tetapi semakin dia berpikir, semakin aneh dia. Menurut normal, yang terendah adalah dewa para dewa tengah, dan para dewa sama baiknya, maka mereka tidak dapat menemukan Yesuan. Secara umum, begitu musuh menemukan musuh, mereka akan segera menyerang. Namun, Yesuan baru saja bergegas keluar beberapa kali. Masuk akal untuk mengatakan bahwa bahkan jika binatang buas itu memiliki kesadaran wilayah, maka Yesuan telah melanggar wilayah mereka, dan mereka harus menyerang Yesuan. Namun, mengapa Yesuan belum diserang? Sekarang Yesuan dikelilingi oleh binatang buas yang kuat ini, dan binatang buas suci itu mengetahui keberadaannya, tetapi mereka tidak maju. Bagaimana ini terjadi? Hal ini tampaknya aneh. Yesuan memikirkannya, tetapi menemukan bahwa mungkin satu-satunya penjelasan terletak di tempat di mana dia sekarang berada. Setelah kembalinya pedang Wan Xiang, Yesuan membuat hal-hal yang lebih pasti. Tempat ini aneh. Sistem, dapatkah Anda mendeteksi sepenuhnya lingkungan sekitar dan melihat apa yang aneh di sekitar ini? Hei, sistem meminta, nyalakan kemampuan pemindaian. Anda memerlukan 10.000 nilai kepercayaan. Apakah host dikonfirmasi? Baiklah, sistem, berapa banyak kepercayaan yang saya miliki sekarang? Hei, sistem menyarankan bahwa tuan rumah saat ini memiliki nilai 163.000 poin. 1006. Terakhir kali Yesuan Mingming ingat bahwa nilai kepercayaannya hampir habis. Apakah kota Lingbo menyediakan dirinya sendiri dengan nilai 16.000 secepat ini? Sebenarnya, tidak secepat itu. Tiba-tiba, Yesuan teringat pada Villa Gunung Meigu. Ya, di Villa Gunung Meigu, Yesuan telah menerima nilai kepercayaan, tetapi Yesuan merasa tidak bisa mendapatkan banyak, jadi dia tidak peduli. Namun sekarang tampaknya hal ini sama sekali tidak terjadi. Selain itu, kali ini Yesuan membantu Villa Gunung Meigu sebagai utusan para dewa. Dapat dikatakan bahwa hal itu hanya untuk menyelamatkan Villa Gunung Meigu. Di mata semua orang di desa Gunung Meigu, Yesuan secara alami berbeda. Oleh karena itu, setelah Yesuan pergi, masih banyak orang yang memujanya dan percaya padanya. Karena Anda memiliki nilai kepercayaan, maka gunakanlah. Sistem, gunakan nilai kepercayaan untuk memindai di sini. Yesuan berkata kepada sistem, "Hei, tuan rumah menggunakan kemampuan pemindaian. Hei, pemindaian berhasil. Hei, tuan rumah harus memperhatikan, area misterius ditemukan di depan, dan tuan rumah disarankan untuk melihatnya." Area misterius. Yesuan akan melihat apa yang misterius. Yesuan tidak ragu untuk terus maju. Setelah beberapa saat, muncul di depan Yesuan, adalah sebuah danau hitam. Danau itu tidak besar, dapat dilihat sekilas, dan di permukaan, tampaknya tidak ada yang istimewa. Namun, karena sistem mengatakan bahwa ini adalah area misterius, maka pasti ada sesuatu yang istimewa di sini. Yesuan berkeliling danau, tetapi tidak menemukan apapun. Yesuan sedikit mengernyit, apa yang aneh untuk dikatakan, apakah sistem akan mengatakan bahwa ini adalah area misterius? Dengan lambaiannya, Yesuan siap mengambil air danau untuk melihatnya dengan saksama. Namun, kali ini, dia akhirnya menemukan sesuatu yang istimewa.
Air danau itu, Yesuan sebenarnya tidak bisa menyelamatkannya. Ya, Yesuan memancarkan kekuatan para dewa, dan itu diserap oleh danau dalam sekejap. Namun, danau ini tidak setetes pun penyelamatan. Bagaimana ini bisa terjadi? Yesuan sedikit mengernyit, danau ini, ada yang aneh. Hei, sistem meminta, selamat kepada tuan rumah karena telah menemukan darah iblis kuno. Disarankan agar tuan rumah segera mengumpulkannya. Tunggu sebentar, sistem, kamu mengatakan danau-danau ini, apa darah dewa iblis kuno? Hati Yesuan penuh dengan kejutan, danau sebesar itu, jika itu benar-benar darah dewa iblis kuno, maka betapa hebatnya dewa iblis kuno. Hei, sistem menyarankan bahwa darah iblis kuno dapat digunakan untuk secara langsung memperkuat darah tuan rumah, atau untuk mensintesis darah khusus. Kuncinya adalah, bagaimana ini diisi. Ya, Yesuan benar-benar tidak dapat memikirkan cara yang baik untuk mengumpulkan darah dewa iblis kuno ini. Kamu harus tahu bahwa harta karun penggunaan Yesuan juga telah dicoba. Senjata ajaib apapun yang memasuki danau ini akan dengan cepat kehilangan kekuatannya. Setelah meninggalkan danau, kekuatannya akan perlahan dipulihkan. Dengan kata lain, danau ini memiliki peran dalam menghalangi kekuatan para dewa. Melahap, Yesuan mengambil langkah dan mengubah caranya lagi. Dia siap menggunakan ruang fagosit untuk menyerap danau ke dalam ruang yang hampir menelan. Tidak ada reaksi di awal. Tetapi ketika Yesuan mengira dia telah gagal, dia tiba-tiba bergegas. Ternyata itu adalah daya tarik danau. Sebuah kekuatan misterius, benar-benar berinteraksi dengan fagositosis Yesuan. Pada saat ini, bahkan jika Yesuan ingin mengambil kembali melahap, dia tidak dapat melakukannya sama sekali. Apa yang terjadi? Sistem. Yesuan tidak pernah menghadapi situasi ini, jadi saya langsung bertanya pada sistem. Hei, sistem meminta bahwa sifat darah iblis kuno telah berubah. Hei, sistem meminta, informasinya tidak mencukupi, dan kualitas spesifiknya tidak dapat dideteksi. Hei, sistem secara otomatis meningkatkan fagositosis. Serangkaian tips, biarkan Yesuan tidak tahu, kali ini adalah berkah atau kutukan. Dari petunjuk sistem, Yesuan telah memahami bahwa danau ini bukanlah darah iblis kuno, tetapi hal-hal yang lebih maju, tetapi apa yang spesifik, sistem tidak dapat memberikan jawabannya. Menurut kebenaran, ini jelas merupakan hal yang baik bagi Yesuan. Lagi pula, apakah ini lebih umum daripada darah dewa iblis kuno? Namun, premisnya adalah bahwa Yesuan dapat menaklukkan hal ini. Tetapi sekarang situasinya adalah bahwa Yesuan dan air danau berada pada tahap jalan buntu. Dua kekuatan menelan, jalan buntu di udara, danau, dan bahkan ingin menelan Yesuan. Atau lebih tepatnya, itu adalah ruang yang menelan Yesuan. Pada titik ini, sistem terus-menerus menggunakan sumber daya cadangan Yesuan untuk meningkatkan fagositosis. Namun, air danau tampaknya mampu memperkuat kekuatan menelan. Bahkan jika Yesuan ingin pergi, dia tidak dapat melakukannya sama sekali, karena kekuatan yang kuat telah membuat Yesuan tidak dapat bergerak. Sialan, jika kamu terus maju, itu bukan jalannya. Yesuan sedang terburu-buru dan terus melakukannya. Yesuan mungkin harus menderita kerugian besar. Bagaimana caranya? Aku harus memikirkan cara untuk keluar. Tunggu, sepertinya danau ini dapat menelan kekuatan dewa. Jika aku melancarkan serangan sekarang, apakah dia akan menyerahkan sebagian kekuatannya untuk melahap kekuatannya? Tiba-tiba, kilatan cahaya Yesuan menyala dan memikirkan sebuah kemungkinan. Meskipun Yesuan tidak dapat bergerak sekarang, Megatron dapat menggerakkan mereka semua. Memikirkan kemungkinan ini, Yesuan akan ragu-ragu. Pendekar pedang 1000 binatang, pendekar pedang dewa bunga, serahkan semuanya padaku. Kedua pedang itu muncul dalam sekejap, dan pada saat yang sama mereka muncul, Yesuan segera memerintahkan. Semua tunggangan tingkat dewa dan bunga serta bunga, aku akan melompat ke danau. Mendapatkan perintah, semua tunggangan tingkat dewa dan bunga serta bunga, tidak ragu untuk melompat langsung ke arah danau. Hei, Yesuan dapat melihat dengan jelas bahwa begitu dia memasuki air, apakah itu tunggangan tingkat dewa atau bunga, dia langsung meleleh dan kemudian ditelan. Namun, Yesuan tidak ragu-ragu dan tidak dapat ragu-ragu. Megatron, kendalikan pedang, berikan aku serangan. Yesuan sekali lagi mencapai perintah terhadap Megatron. Dengan ledakan, pedang suci terbang langsung dari sisi Yesuan. Kemudian dari tengah udara,
terus-menerus mengirimkan serangan sekali dan untuk selamanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, danau itu tidak memercikkan gelombang sedikitpun. Semua tunggangan tingkat dewa dan dewa bunga, serta serangan pedang suci, bahkan tidak dapat membuat setengah gelombang di danau. Danau yang mengerikan. Tidak, harus dikatakan bahwa itu adalah teroris yang kuat. Bagaimanapun, ini adalah darah orang yang kuat, bukan danau yang sebenarnya. Kekuatan macam apa ini, darahnya, bahkan setelah sekian lama, dapat mempertahankan kekuatan yang begitu kuat. Untungnya, serangkaian tindakan Ye Xuan, itu benar-benar berpengaruh. Pada titik ini, fagositosis di danau telah berkurang secara signifikan. Dengan cara ini, biarkan Ye Xuan mendapatkan keuntungan di sini. Cepat, sistem, telan. Lalu cepat keluar, ya, Ye Xuan tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu bagus. Tentu saja, tidak mungkin untuk melahap danau dan air danau ini sepenuhnya, tetapi meskipun sedikit, Ye Xuan percaya itu pasti berguna. Namun, meskipun mengorbankan semua tunggangan dan bunga tingkat dewa, pada saat yang sama, Megatron juga mengendalikan serangan pedang yang gila, tetapi itu hanya memberi Ye Xuan sedikit waktu. Dalam waktu yang begitu singkat, danau yang ditelan Ye Xuan kurang dari 1 tong. Kemudian, Ye Xuan langsung terbebas dari melahap, dan kemudian berdiri di tengah danau dengan takjub. Pada saat ini, ketika saya melihat danau itu lagi, Ye Xuan masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Untungnya, dia akhirnya mendapatkan ember. Selain itu, selama Ye Xuan bersedia menunggu sampai tunggangan peningkatan dan avatar bunga menyegarkan, maka dia masih bisa mendapatkannya perlahan-lahan. Ye Xuan tahu bahwa hal yang baik seperti itu dapat dipenuhi dan tidak dapat diminta, jadi, lain kali, Ye Xuan tidak mempertimbangkan untuk meninggalkan sesuatu, tetapi telah mengumpulkan danau. Ye Xuan sangat sabar, dan, seiring berjalannya waktu, setelah menguasai keterampilan, Ye Xuan sudah dapat menelan 2 tong air sekaligus. Semua danau ini ditelan oleh Ye Xuan. Ye Xuan yang asli hanya dimaksudkan untuk menjadi, karena ini masih merupakan hal-hal yang baik, maka simpanlah sedikit lagi. Lagi pula, tempat yang aneh ini, bukan Ye Xuan yang mengatakan bahwa kamu dapat datang. Namun, ketika dia menyimpannya dalam 100 barel, perintah sistem berbunyi, "Hei, perintah sistem, tuan rumah sekarang dapat mengonsolidasikan danau, apakah tuan rumah memilih untuk memadatkan air danau yang mengembun? Apa gunanya ini?" Tetapi karena sistem mengatakan demikian, maka pasti berguna untuk mengonsolidasikan. "Oke, padatkan," kata Ye Xuan kepada sistem. Pada saat yang sama, bersamaan dengan kata-kata Ye Xuan, saya melihat bahwa semua danau dikeluarkan oleh sistem. Kemudian, danau-danau itu dengan cepat mengembun di udara dan terus-menerus dikompresi oleh kekuatan sistem, hampir pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, danau itu semakin mengecil, dan warnanya mulai berubah perlahan. Suatu hari, sepanjang hari, proses ini terus berlanjut. Ketika kondensat terakhir danau selesai, Ye Xuan terkejut. Sebenarnya, itu adalah setetes darah ungu. Ya, dengan begitu banyak danau, itu hanya mengembunkan setetes darah ungu. Tentu saja, meskipun begitu, darah yang terkandung di danau itu sangat mengerikan. Sistem, apa ini? Hei, sistem meminta bahwa host saat ini berada di bawah level dan tidak dapat dilihat. Hei, sistem meminta, darah yang tidak diketahui, penggunaannya tidak diketahui, disarankan agar host disimpan. Oke, setelah menghabiskan begitu banyak waktu dan menghabiskan begitu banyak energi, apa sebenarnya yang mendapatkan darah yang bahkan tidak saya ketahui? Jadi, terus mengumpulkan. Ye Xuan memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Hal ini, Ye Xuan saat ini tidak tahu apa gunanya Ye Xuan, sangat sulit untuk mengumpulkan. Jika Anda terus mengumpulkan, maka, apakah itu akan membuang-buang waktu? Namun, hati Ye Xuan yakin bahwa darah ini jelas tidak sederhana. Ini dilema, ... Lupakan saja, kumpulkan saja 9 tetes, dapatkan total 10 tetes darah ungu ini, lalu pergi, terlepas dari apakah kamu dapat mengetahui kegunaan darah ini, setidaknya, jangan meninggalkan penyesalan untuk dirimu sendiri. Ye Xuan membuat keputusan. Koleksi ini adalah 1,5 tahun penuh. Bahkan dengan meningkatnya keterampilan pengumpulan Ye Xuan, waktunya semakin baik dan lebih baik. Namun, masih butuh 1,5 tahun untuk mengumpulkan 10 tetes darah ungu. 1,5 tahun ini,
mungkin karena alasan Yesuan di danau, tidak menerima ancaman apapun dari binatang buas itu. Tentu saja, dalam 1,5 tahun terakhir, Yesuan tidak dapat mengatakan apa itu. Peningkatan, selain 10 tetes darah ungu, dia tidak pernah memanen apapun lagi. Sudah waktunya untuk pergi. Sudah lama sejak saya tinggal di sini. Tinggal di sini, tidak ada gunanya sama sekali. Namun, bagaimana cara pergi adalah masalah lain. Ada banyak binatang tingkat tinggi di sekitar sini. Dapat dikatakan bahwa jika Yesuan tinggal di danau, itu aman, tetapi begitu dia pergi, dia takut binatang-binatang itu akan segera menyerangnya. Namun, meskipun begitu, Yesuan tidak dapat mengatakan bahwa dia telah tinggal di sini dan tidak pergi. Jutaan pendekar pedang, biarkan aku mendeteksinya dan melihat ke arah mana yang paling lemah. Yesuan memerintahkan komando Wansun. Setelah pencarian pendekar pedang Wansun, dia akhirnya menemukan binatang yang relatif paling lemah. Kemudian, tanpa ketegangan, Yesuan hanya dapat menerobos ke arah binatang ini. Yesuan memikirkan sebuah gerakan dan bergegas maju. Segera, dia mendatangi apa yang disebut binatang terlemah yang dideteksi oleh Vanguard. Hei, sistem meminta, tentukan targetnya, 4 produk di tengah raja. 5 produk para dewa. Apakah ini ada pertarungan? Yesuan tidak memiliki pemahaman sedikit pun sekarang. Dia harus tahu bahwa dia hanyalah dewa sejati. Dan kelima produk ini berada di tengah kerajaan, yang merupakan perbedaan antara kedua alam. Kesenjangan ini terlalu besar, namun, Yesuan punya pilihan. Karena tidak ada pilihan, maka itu hanya bisa menjadi pertempuran. Jika tidak bisa dikalahkan, maka Yesuan mundur ke perairan danau dan menunggu pemulihan energi sayap para dewa. Lagi pula, tidak ada cara lain saat ini. Sistem, binatang apa ini? Pada saat ini, Yesuan melihat binatang itu dari jauh, dan hatinya penuh dengan keraguan. Binatang buas ini adalah jenis yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, dan Yesuan dapat merasakan bahwa orang itu sedang mengawasinya, tetapi binatang buas itu tidak memiliki gerakan ekstra sama sekali, dan tidak tahu harus berbuat apa. Saya melihat binatang buas di depan Yesuan, yang sangat mirip dengan penampilan singa. Namun, ia memiliki 3 ekor dan 1 tanduk di dahi. Yang paling istimewa adalah 2 lubang hidungnya. Satu hidung terus-menerus mengeluarkan api, tetapi di antara lubang hidung lainnya, itu adalah es dingin. Api dan es hidup berdampingan dalam tubuh binatang buas, yang cukup aneh. Hei, sistem meminta, menentukan target, singa krim api. Hei, singa krim api, memiliki kemampuan khusus, mengendalikan api, mengendalikan es, dapat mengendalikan serangan api dan es. Hei, singa krim api, dengan keterampilan khusus, medan es. Yesuan sedikit mengernyit. Medan, kali ini, ia akhirnya bertemu dengan binatang buas dengan medan nyata. Untuk mengatasi keberadaan yang begitu kuat, Yesuan tentu tidak bisa melakukan kesalahan. Oleh karena itu, ia perlu dipersiapkan dengan baik. Ketika singa api mengabaikan waktunya sendiri, Yesuan mulai mengatur larangan, dan pada saat yang sama, ia harus memurnikan sejumlah besar pesona dewa. Ketika mengumpulkan darah ungu, Yesuan pada dasarnya tidak menghabiskan terlalu banyak sumber daya, jadi sekarang ia juga dapat mengatur beberapa larangan. Namun, kali ini, Yesuan sedang bersiap untuk memurnikan larangan khusus. Dikombinasikan dengan larangan khusus serangan para dewa, dapat dikatakan bahwa Yesuan belum pernah memurnikan larangan seperti itu sebelumnya, tetapi sekarang, untuk menghadapi singa api ini, ia harus melakukannya. Menyempurnakan larangan khusus seperti itu membutuhkan banyak waktu. Yesuan tahu dalam hatinya bahwa jika singa krim api menyerang Yesuan sebelum Yesuan menyelesaikan larangan pemurnian, ia takut Yesuan tidak memiliki kesempatan untuk berhasil menyempurnakan larangan tersebut. Namun, jika Yesuan mundur dan melarang, cakupan serangan yang dilarang tidak begitu luas, jadi dia hanya bisa memilih di sini. Gerakan Yesuan sangat cepat, tetapi tidak mudah untuk menyempurnakan larangan ini. Untungnya, Fire Frost Lion tidak tahu apa alasannya, dan dia tidak meninggalkan posisi di mana dia berdiri. Dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang Yesuan, tetapi memberi Yesuan banyak waktu. Hei, sistem meminta, selamat kepada tuan rumah, telah berhasil menyempurnakan larangan Pantom Rune. Yesuan melihat mahakaryanya dan sangat puas. Jimat hantu ini dilarang. Jimat ini menggunakan 99, 9, dan 9 gerhana.
Jimat ini terdiri dari 99 ilusi. Setelah diluncurkan, jimat ini akan menghasilkan serangan terus-menerus. Selain itu, inti dari larangan hantu ini bukanlah rune, tetapi larangan. Saat diluncurkan, larangan ini dapat membentuk setengah bidang terlarang yang unik. Meskipun hanya setengah bidang, kekuatannya sama sekali tidak menganggur. Ini adalah pertama kalinya Yesuan menggunakan perpaduan para dewa dan larangan-larangan ini. Seberapa kuatnya, barulah kita tahu pertarungan yang sebenarnya. Baiklah, kalau begitu, mari kita bertarung. Yesuan tahu bahwa kali ini lawannya adalah tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak takut, tetapi dia juga harus berhati-hati. Pedang 1000 binatang. Yesuan mengirim 1000 pedang binatang, dan tujuan dari 1000 pedang binatang itu hanya satu, yaitu membawa singa api.